Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan membacakan buku dengan judul Indonesia Mengajar, Kisah Para Pengajar Muda di Pelosok Negeri. Jatuh Cinta Setengah Mati. Pak Arif Rahman, pengamat pendidikan dan guru yang luar biasa itu, pernah berpesan sebelum kami diberangkatkan untuk tugas kehormatan ini. Selama setahun mengajar, jangan jatuh cinta ya. Ketika itu kami semua tersenyum simpul. Ada yang tersenyum karena memang yakin akan ada yang jatuh cinta. Ada juga yang tersenyum karena tak yakin apa ada yang bisa dijatuh cintai di pelosok Nusantara nanti. Ternyata hanya setelah 1 minggu saya ada di sini, sudah jatuh cinta setengah mati. Namanya Lusiman, seorang anak SD kelas 6. Lusiman Senen lengkapnya. Teman-temannya biasa memanggilnya Iman. Selalu ada saja tingkahnya yang membuat saya semakin terkagum-kagum. Sulit rasanya membayangkan bila anak cerdas, seceria dan sepemberontak Iman kelak tidak menjadi seorang pemimpin besar negeri ini. Pada usia semuda itu sudah jelas tampak Iman adalah sosok karismatik yang disenangi dan didengarkan teman-temannya. Maka tulisan ini adalah sedikit petikan dari 1001 alasan mengapa saya jatuh cinta pada Iman. Suatu hari ketika saya sedang mengajar di kelasnya, ada yang melemparkan sebungkus permen lewat kaca jendela yang sudah pecah. Di kemasannya ada surat singkat untuk Iman. Dengan riang ia mengambil kado itu, membacanya sebentar lalu memasukkannya ke kantong bajunya dan meneruskan mengikuti pelajaran seperti tidak terjadi apa-apa. Minggu lalu kami mengadakan pertandingan bola di sekolah. Ketika ada pemain cadangan yang sudah gelisah karena ia belum diturunkan juga, setelah sekian menit permainan berlangsung, Iman biasanya adalah orang yang pertama berbesar hati menawarkan diri untuk diganti, dan selalu saja dilarang oleh teman-temannya. Bagaimana tidak, Iman adalah top skor di liga sepak bola ini. Dalam sebuah pertandingan, tim lawan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan wasit memberikan tendangan penalti untuk tim Iman. Sebagai striker utama dan kapten tim, Iman bisa saja dengan mudah mengambil kesempatan emas itu. Tetapi tidak. Iman dengan besar hati justru meminta salah satu anggota timnya untuk menendang bola. Tendang sudah, ucapnya dalam bahasa Indonesia pasar khas Halmahera. Meskipun tidak membuahkan gol, kejadian mengagumkan itu adalah salah satu momen yang paling saya ingat dari rangkaian pertandingan bola ini. Anak bandel ini tidak mau terkungkung dengan cara belajar konvensional, membosankan katanya. Setiap malam ia datang ke rumah dengan rasa ingin tahu yang meluap-luap. Herannya setiap saya memberikan buku untuk dibaca atau soal untuk dikerjakan, ia akan menghilang hanya sekejap setelah saya memalingkan pandangan. Namun, bila saya sedang bercerita tentang apa saja, mulai dongeng dari negeri antah berantah, atau tentang tata surya, atau tentang makhluk apa sebenarnya demokrasi itu, ia akan mendengarkan dengan mata berbinar. Seringkali ia belum mau pulang meskipun saya sudah selesai berkisah. Siang itu jam pelajaran terakhir, saya meminta anak-anak untuk duduk melingkar di lantai. Saya memutar-mutar sebuah bola pingpong dan mengilustrasikan bagaimana bumi berrotasi. Oh, jadi bukan matahari yang berputar ya, Bu? Tanya Imam sambil memperhatikan bola pingpong berwarna oranye itu takjub. Saya tersenyum dan mengangguk. Kali lain, selepas kami bermain tata surya,
Kami duduk lagi di sudut lantai yang sama dan saling menceritakan bagaimana masa rotasi dan revolusi tiap planet berbeda-beda. Ketika saya sampai Jupiter, yang masa rotasinya adalah 90 hari bumi, Iman sambil tertawa berceletuk, "Wah, kalau kita puasa di Jupiter bisa mati ya Bu, luar biasa." Dan yang daya nalar anak itu bisa mengambil kesimpulan sejauh dan secerdas ini tentang masa rotasi sebuah planet. Seperti biasa, sepulang sekolah saya menyempatkan mampir ke salah satu rumah murid untuk sekedar ngobrol dengan orang tuanya. Siang itu saya memutuskan untuk mampir ke rumah Iman yang hanya berjarak 4 rumah dari tempat saya tinggal. Ketika kami melewati pintu rumahnya, yang selalu terbuka karena pintu rumah di desa tidak dibuat untuk menahan orang, tetapi untuk menahan angin. Ada seorang anak kecil tetangga yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya dan tampak sedang kesulitan membuka sebuah kemasan kudapan. Ia dengan mengambil kudapan itu membukakannya dan mengembalikan ke anak kecil itu dan berpaling ke hadapanku. "Ibu mau minum air putih?" Saya mengangguk sambil masih sedikit tertegun. Ketika pada Senin ia mengibarkan sang merah putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang lantang dari speaker mungil laptopku. Air mataku berlelehan haru bangga. Siang itu pelajaran bahasa Indonesia. Saya mengajak anak-anak menulis puisi. Ini adalah puisi yang Iman tulis, yang langsung saya simpan di ponsel dan saya baca ulang setiap kali saya merasa perlu kobaran semangat baru. Perhatikan bahwa huruf depan dari setiap barisnya membentuk kata belajar di sekolah. Ya, ia tidak menuliskan huruf H-nya. "Bu, engkaulah yang memberi aku ilmu, untuk aku juga teman-temanku. Aku sangat bangga padamu. Aku dan regu kami di sekolah senang melihat ibu. Di sekolahku ini ada seorang ibu di kelas 6. Ia sangat baik hati. Kalau aku juga ingin seperti guruku, oleh ibuku membuat aku pintar. Lalu aku punya ibu bernama Ibu Ayu. Begitulah aku jatuh cinta setengah mati. Bila aku hanya boleh mengajar di satu sekolah, aku ingin mengajar di sekolah tempat Iman belajar. Bila aku hanya boleh mengajar di satu kelas, aku ingin mengajar di kelas tempat Iman belajar. Dan bila aku hanya boleh mengajar satu anak, aku ingin mengajar Iman. Catatan: sesuai dengan asas keadilan yang harus dipegang oleh seorang guru, Iman sama sekali tidak tahu bahwa ia adalah cintaku dan semangatku. Iman adalah satu-satunya anak yang pernah saya perintahkan untuk keluar kelas dalam sebuah kelas matematika. Iman terus-menerus bermain-main dan melompat-lompat di kelas ketika saya sedang mengajar. Setelah 2 kali diingatkan, akhirnya saya berkata pelan, "Iman, mainlah di luar, nanti jam berikutnya masuklah lagi." Iman langsung duduk di kursinya. Meskipun dasar Iman bandel, ia tidak mau keluar kelas. Ini kisah dari Ibu Ayu Kartika Dewi yang berasal dari Ayu Kartika Dewi. Ayu, kelahiran Banjarmasin, adalah alumnus Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Prestasi yang pernah diraihnya antara lain skripsi yang terpilih mendapat Student Grant dari Asian Development Bank, sekaligus menjadi presenter terbaik di Student Grant seluruh Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih sebagai mahasiswa berprestasi peringkat pertama Fakultas Ekonomi Unair 2 tahun berturut-turut dari peringkat 4 se-Unair pada 2003. Ia aktif dalam lembaga pers mahasiswa sektor di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga sebagai pemimpin umum pada periode 2004-2005.
Ia juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga sebagai Ketua Bidang Pembinaan pada periode 2004-2005, pernah menjadi editor di Chief Asian Student Magazine pada 2005. Ia juga menjadi penggagas dan editor buku blog e-book Aku Bangga Aku Anak Indonesia yang telah diluncurkan KBRI Singapura pada 7 Agustus 2010. Pada 2009 di Filipina, ia mendapatkan kualifikasi sebagai penyelam FATSET dari PADI, Asosiasi Penyelam Internasional. Sebelum bergabung menjadi pengajar muda, Ayu bekerja di PNG di Singapura. Terima kasih.